Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatid, para hujjah, para orang tua, bil khusus ketua musalla Az-Zikra Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Usman. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini alhamdulillah kita telah membuka pengajian rutin yang diadakan di musalla Az-Zikra, didahului dengan pembacaan surah Yasin, kemudian tahlil dan pembacaan biografi maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pengajian rutin yang ada di mushola ini. Allah buka ilmu-ilmu yang manfaat, Allah curahkan taufik dan hidayah sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita belum kerjakan ataupun yang belum kita sempurnakan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Suratul A'raf ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Wa ta'adzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhumul azab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, falamma atau anmanahu anhu, kakala mereka menyombongkan diri mereka apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Kulna lahum kunu qiradatal khasiin, dan kami katakan kepada mereka, kunu qiradatal khasiin, jadilah mereka itu kerak-kerak yang hina. Wa ta'adzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Wa itta'ad ain ukhbira rabbuka. Ingatlah kakala Tuhanmu memberitahukan kepada mereka, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi berupa azab sampai yaumil qiyamah. Inna rabbaka lasari'ul iqab, sungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim, sungguhnya dialah Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini cerita dari dakwanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada kaum Bani Israel dari kelompok orang-orang Yahudi. Mereka umat yang dimuliakan oleh Allah, mereka umat yang dibanggakan oleh Allah, umat yang dimanja ketika itu kakalah Nabi dan Rasulnya ada di tengah-tengah mereka. Belum pernah terjadi umat-umat dahulu, bahkan umat-umat sesudahnya seperti umat Nabiullah Musa.
dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan. Kakala mereka ditimpa musibah yang sangat besar ratusan tahun. Mereka hidup dalam keadaan penderitaan dan tertindas oleh Raja Fir'aun. Begitu lama kekuasaan Fir'aun, ratusan tahun. Jutaan manusia disuruh kerja bakti tanpa ada gaji. Kalau mereka enggak patuh, mereka dibunuh. Lebih daripada 120.000 anak bayi lelaki yang tidak berdosa ketika lahir dibunuh oleh kekejaman Fir'aun. Diutusnya Nabiullah Musa untuk membebaskan penderitaan kaum Bani Israel terhadap genggaman Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Lebih daripada 13 juta pasukan elit Fir'aun yang mengawal Fir'aun untuk menangkap Nabiullah Musa itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah abadikan di dalam surat Al-Quran, wa id faraqna bikumul bahra fa anzaynakum wa araqna ali fir'auna wa antum tandurun. Ingatlah wahai manusia, kakala Tuhanmu katakan kepada Nabiullah Musa, wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah wahai manusia, kakala Tuhanmu telah membelah dua lautan itu, kemudian kami selamatkan kalian wahai kaum Bani Israel, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, sedangkan kalian menyaksikan kejadian itu. Ini apa? Azab, suatu siksaan yang Allah berikan kepada mereka, orang yang bangkang, yang sombong atas seorang Rasul yang telah Allah utus di tengah-tengah mereka. Mereka menghina dan mencaci maki, kemudian mereka ingin dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kaum Bani Israel untuk meninggalkan Mesir menuju Palestina. Perjalanan ke Palestina 2 bulan. Kakala mereka berjalan, enggak mau yang namanya kepanasan. Dia tidak mau berjalan karena apa? Panas. Triknya yang namanya matahari. Kemudian perjalanan itu di gunung pasir yang begitu panas. Akhirnya mereka nggak mau jalan. Mereka meminta kepada Nabiullah Musa, memohon kepada Allah supaya mereka dipayungi oleh awan. Tuh, dipayungi oleh awan. Kalau kita kan basah kebasahan, panas kepanasan. Bagi Nabi bisa aja memberikan manja kepada umatnya, karena udah dicoba. Orang yang telah diminta apa yang diinginkan diberikan, biasanya begitu. Betul gak? Biasa apa? Biasa apa? Takut bener. Takutnya sombong, takutnya males, takutnya apa? Tidak mau usaha karena udah merasa dirinya dibantu. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, Ashabul Arab lebih daripada 779 orang yang tinggal di masjid. Mereka menulis dan menyimak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril dan dibacakan oleh Nabi. Mereka menulis tuh ayat demi ayat. Mereka menulis daripada hadis-hadis disampaikan oleh Rasul. Mereka dijamin kehidupannya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan mereka bukan Ashabul Arab saja, tapi keluarganya ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi, Khalifah Abu Bakar Siddiq, mereka ditanggung oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian
Khalifah Umar Ibnul Khattab. Karena mereka di masjid baca Quran, zikir dan tahmid, kerjanya cuman ibadah. Sayyidina Umar marah. Habis sembahyang subuh, nanti satu-satu disuruh bubar dari masjid. Dipanggil satu-satu oleh Sayyidina Umar. Disuruh ngapain? Suruh kerja. Kamu ngapain tinggal di masjid? Bagaimana nasib keluargamu? Kamu harus kerja. Ibadah, ibadah. Waktu ibadah, ibadah. Waktu ngaji, ngaji. Tapi kalau giliran kerja, kerja. Karena kerja itu termasuk ibadah. Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gad. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Berusahalah kamu di dalam urusan dunia kamu seakan-akan kau hidup selamanya. Kalau lagi dagang, kalau lagi kerja, serius. Jangan nyantai. Jangan nyantai. Dikit-dikit ngerokok, dikit-dikit ngopi, duduk pojokan. Kapan kelar kerjaan? Betul? Kerjain sungguh-sungguh. Masang pan, hebel, masang granit, kerjain. Baru masang 3-4 granit, udah ngopi, masang rokok, duduk. Mandor nggak ada, kapan kerjanya? Serius kerja. Serius, sungguh-sungguh supaya kita dapat upah apa yang kita inginkan. Apa yang kita menunjang hari esok yang lebih baik. Sekarang saya disuruh-suruh orang, suatu saat nanti saya jadi nyuruh orang. Sekarang saya jadi kenek, ngangkat barang material, suatu saat nanti saya jadi tukang. Udah bisa nukang, suatu saat nanti saya jadi mandor, ngatur. Otomatis kalau udah jadi mandor, kerjanya ringan, tata cara tanggung jawabnya besar, hitung-hitungan barang material dia udah tahu. Udah jadi mandor, jadi pemborong. Jadi itulah kehidupan. Sekarang jadi supir, suatu saat nanti saya disupirin orang. Betul? Tuh, begitu. Sekarang kita ngaji, cari ilmu. Diomelin ame guru, lambat suruh diri, nggak ngapal disetrap, dipukul. Karena supaya menjadi orang yang cerdas, jadi orang yang pintar, jadi orang yang disiplin. Ketika dia menjadi guru, jadi ustadz, udah biasa disiplin. Belum waktunya ngajar, udah dateng. Betul gak? Benar? Tuh, belum maghrib udah dateng. Ini maghrib udah, zikiran udah, salawat udah, guru mana? Belum datang. Itu namanya nggak disiplin. Betul? Harus berikan contoh. Mau kiai kok, mau ustadz sama aja. Disiplin itu diharuskan untuk kemajuan kita bersama. Ada aturan, jangan aturan dilanggar. Jiran dagang warung, 5:30 udah buka tuh warung, jangan nunggu jam 10. Ibu, kalau ngojek buat pagi-pagi udah buka handphone. Udah buka handphone sambil duduk santai, walaupun sambil ngopi, kalian bunyi tuh handphone nganterin, ya kak? Ini handphone malam dipakai bakal main game, tidur, akhirnya pagi baru dicas, mana lama lagi, kesiangan, rezeki udah dipatok. Dok ayam burika ummati fi bukuriha, diberikan keberkahan umatku pada waktu pagi. Begitu juga ketika kita lagi ibadah. I'mal li akhiratika, beramallah kamu, usahalah kamu urusan akhirat kamu seakan-akan kau besok akan meninggal Oh, ini giran ngaji di musola haji Kro, ada urusan banyak, tinggalin, ini giran ngaji, karena belum tentu minggu akan datang saya bisa hadir di majelis ini. Betul gak?
Kita nggak tahu besok masih hidup atau kagak. Apalagi sekarang pembukaan makan soto, lah rugi. Ini makan soto, apalagi dipoto sama Pak Ahmadi, dipedoin sama Pak Oslan. Yang kagak ngaji, wah nggak dapat ilmu, nggak dapat silaturahmi, nggak makan bersama. Itu yang nikmatnya kebersamaan. Kebersamaan itu luar biasa. Sungguh-sungguh ketika lagi sholat, Allahu Akbar, seakan sholat kita ini terakhir bagi kita. Nanti sholat isya khusyuk sholatnya, seakan-akan ini sholat yang terakhir bagi kita. Belum tentu nanti subuh kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga kurban, tahun kemarin udah kurban, RT udah ngumumin, nih musola Haji Kro bikin kurban, daftar. Kan masih sebulan lebih, kumpulin tuh duit. Bakal jangan bilang besok tahun depannya, belum tentu. Belum tentu. Kalau kita nggak mau korban, jangan ngarep anak menantu kita ngorbanin kita, karena kita nggak berikan contoh seperti itu. Umat yang sangat dimanja kaum Bani Israel, ketika berjalan dinaungi oleh awan, ketika letih capek mereka pengen minum. Nabiullah Musa disuruh berdoa kepada Allah. Nabiullah Musa mengatakan, bikinlah sumur, gali tuh sumur. Gak ada yang mau macul, gak mau mantek, minta doa aja dah. Ngapain kita usaha? Kita punya nabi, minta aja sama Tuhannya. Akhirnya Nabiullah Musa mendapatkan depannya ada batu segede kepala sapi. Diketuk tuh yang namanya wadrib biasokal hajar fanfajarat minhu isnasa asyara aina. Kata Allah, pukullah batu itu wahai Musa, dan keluar tuh yang namanya lobang daripada batu tersebut. Cuman satu keran doang. Disuruh minum bergantian, ogah. Karena jumlah kabilah marga daripada kaum Bani Israel itu ada 12 marga daripada kaum Bani Israel. Dia nggak mau satu keran, maunya 12 keran. Tuh, peka orangnya. Bani Israel susah orangnya, diajak ngomong peka. 12 keran diminta supaya keluar tuh dari batu tersebut. Karena marga Bani Israel 12 marga. Akhirnya ketok lagi Nabiullah Musa. Akhirnya keluar tuh 12 mata air dari batu tersebut. Kakala mereka telah minum udah kenyang, disuruh bawa itu, kagak mau. Sedangkan jumlah kaum Bani Israel lebih daripada 600.000 kaum Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Bayangin 16.000 orang. Batu yang kecil suatu saat nanti diketok keluar, kagak mau ngangkat. Akhirnya Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun yang ngangkat batu tersebut, jalan sampai ke tanah itu. Kala mereka dalam keadaan lapar, mereka nggak mau masak, sedangkan makanan pokok telah ada. Dia kagak mau. Ngapain masak? Kita punya Nabi, doa aja supaya makanan turun dari anzil alaina ma'idatan minas sama. Turun tuh makanan dari langit, macam-macam hidangan. Tiap dia lapar, turun tuh makanan dari langit. Jadilah tuh kaum Bani Israil. Kalau kita, bini kita bilang, bang, jikiran mulu, entar rezeki ada. Usaha dulu, orang usaha aja belum tentu dapat. Apalagi jikiran mulu, doa mulu, baca Quran dulu, boleh, tapi usaha dong. Ngerti? Jikiran, doa, kemudian bersyukur pada Allah. Nah kita orang biasa-biasa cari dunia,
Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minadud. Jangan lupa manusia, bagi kamu kehidupan kamu di dunia, cari anugerah sebanyaknya. Kemudian kita usaha, udah dapat, kita bersyukur, datang ke musola. Tanya Bapak Jusman, sekarang giliran makan apa nih? Nih tambahannya nggak banyak, 1 juta aja. Adem nggak kira-kira? Bukan jamaah doang yang adem, ustadznya juga adem. Iya gak? So dari kita untuk kita. Makanya orang yang suka nyumbang, ngurusin makanan para jamaah, minumnya, makanannya, itu rezekinya bakalan seret. Yang seret dilancarkan Allah Ta'ala. Yang punya urusan diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Itu dengan berkahnya kita berbagi. Tidak ada yang namanya orang berbagi dia akan jadi melarat, enggak ada. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian belanjakan Allah yang ganti. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi, yu'tihi bayyasha min ibadihi. Allah akan memberikan anugerah kepada hambanya apa yang Allah kehendaki. Bagaimana akibat kaum Bani Israel yang selalu meminta kepada nabinya? Ketika mereka dilarang dengan satu larangan, mereka menentang. Apa akibat kaum Bani Israel kakak dilarang untuk mancing? Jawabannya minggu akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi